Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian saat ini? Saya sangat senang sekali bisa bertemu walaupun hanya melalui pertemuan online. Terima kasih kepada Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian pendidikan SD. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir di presentasi online ini diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya sendiri Saripudin Nur sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini dengan pemateri kelompok saya yaitu Tias Agustin Adiati sebagai pemateri 1 dan Zaitunisa Munawarah sebagai pemateri 2. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada diskusi kali ini yaitu tentang penelitian pengembangan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penyampaian materi dari pemateri berikut ini. Pengertian penelitian pengembangan. Pengertian metode penelitian pengembangan atau lead bank sering juga disebut dengan istilah Research and Development atau R&D. Merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Jika digabungkan, pengertian penelitian pengembangan atau Research and Development didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Pengertian penelitian pengembangan menurut ahli. Menurut Sugiono, penelitian pengembangan menurut Sugiono tahun 2009 adalah aktivitas riset dasar yang bertujuan mendapatkan informasi untuk dikembangkan. Dari hasil pengembangan nantinya bisa untuk mengkaji keefektifan topik atau tema yang akan diteliti. Sugiono menyebutkan bahwa R&D diperuntukkan untuk studi literatur untuk menghasilkan rancangan yang hendak dibuat. Menurut Puslicakno Belitbangdepdiknas, metode ini memiliki beberapa komponen yang meliputi model pengembangan prosedur, pengembangan, dan uji coba produk. Menurut Mulyatiningsih tahun 2012, R&D tidak sekedar sebagai riset sederhana, tetapi juga memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru melalui proses pengembangan. Lalu menurut Anik Gupron, berbeda dengan pendapat Anik Gupron yang mendefinisikan sebagai model untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan yang lebih berkualitas. Menurut Burke dan Gall, penelitian pengembangan diartikan dalam konteks pendidikan diartikan sebagai proses untuk memvalidasi dan mengembangkan produk di ranah pendidikan. Adapun fungsinya yaitu menemukan pengetahuan baru sekaligus menjadi problem solving atas permasalahan yang ada. Menurut Sukmadinata, mengartikan bahwa jenis riset ini adalah metode penelitian yang berfokus pada bagaimana cara mengevaluasi atau memperbaiki sebuah praktik. Lalu, menurut Ritchie and Kane, pengertian dari perspektif Ritchie and Kane 2007 adalah proses mengartikan bentuk fisik yang berhubungan dengan desain belajar sistematik, evaluasi, pengembangan, spesifikasi, desain untuk mengkreasikan produk pembelajaran ataupun non-pembelajaran. Tidak lain bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan menghasilkan produk yang lebih baik. Macam-macam penelitian pengembangan. Menurut Acker tahun 1999, ada dua macam, yaitu penelitian formatif dan studi rekonstruksi. Penelitian formatif. Penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian formatif juga termasuk dalam bentuk evaluasi belajar sekaligus memaksimalkan mutu berdasarkan prinsip-prinsip rancangan penelitian yang hendak diangkat. Lalu, studi rekonstruksi. Studi rekonstruksi adalah upaya untuk menganalisa penelitian yang diangkat. Bisa berbentuk proses pengembangan ataupun intervensi pengembangan. Jenis-jenis penelitian pengembangan.
1. Prosedural. Penggunaan model prosedural dalam penelitian pengembangan biasanya dijalankan dengan terlebih dahulu melakukan sehingga ketika ditemukan masalah riset dengan pendekatan ini akan menghasilkan IPSI terhadap objek penelitian untuk menyelesaikan masalah. Adapun untuk karakteristik penelitian pengembangan dengan model prosedural ini dilakukan dengan langkah sistematis yang mengidentifikasi tidak boleh acak. 2. Konseptual. Konseptual merupakan salah satu model penelitian pengembangan yang melakukan kajian sekaligus menjelaskan upaya penyelesaian masalah dengan dasar-dasar teori yang ditemukan. Sehingga dalam penelitian dan pengembangan riset ini dianggap memiliki nilai yang cukup baik. Alasannya, karena model konseptual diharapkan bisa ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Matematis. Model matematis yang juga dikenal dengan teoritik merupakan salah satu jenis penelitian pengembangan yang dilakukan dengan mencari korelasi atau berbagai situasi yang terjadi. Sehingga atas situasi tersebutlah ditemukan kuantifikasi penyelesaian permasalahan melalui komponen-komponen yang dianggap mampu memberikan kontribusi lebih. 4. CAM. Jenis metode penelitian dan pengembangan dalam CAM biasanya dilakukan dari berbagai titik kasus dengan proses pengajiannya dijalankan melalui uji efektivitas pada produk yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga dengan menggunakan model CAM diharapkan mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui upaya pengembangan solusi atas suatu permasalahan sembari menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan. Lalu yang kelima, 4D. 4D menjadi salah satu model penelitian dan pengembangan yang khusus dilakukan pada serangkaian bentuk perangkat dalam pembelajaran. Penyebutan 4D sendiri terlepas dari siklus penyelesaiannya yang dijalankan melalui 4 tahapan berbeda, yakni berupa pendefinisian, pengembangan, perancangan, dan penyebarluasan hasil penelitian menggunakan tulisan yang dibuat dalam jurnal internasional ataupun jurnal nasional agar mampu berdampak luas. Yang keenam, R2D2. Jenis data penelitian dengan menggunakan model R2D2 memiliki sifat membangun kembali melalui penafsiran yang dilakukan dengan langkah kolaboratif atau kerjasama. Sehingga acap kali ketika dituliskan R2D2 dapat membantu si peneliti untuk mengembangkan produk dan layanan yang unik, di mana khusus pada produk atau layanan tersebut tidak selalu harus sepenuhnya baru, yang pasti tujuannya agar dapat mendorong peningkatan atau inovasi produk. Ciri-ciri penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan secara umum memiliki 4 karakteristik antara lain: 1. Masalah yang ingin dipecahkan merupakan masalah nyata yang mempunyai kaitan dengan upaya inovatif atau aplikasi penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi data, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, proses pengembangan model pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan tidaklah berbeda jauh dari penelitian pendekatan lainnya. Namun, pada penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap, yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation menurut Tesmer tahun 1993.
yang meliputi self-evaluation, prototyping atau expert reviews, dan one-to-one dan small group, serta field test. Adapun alur desain formative evaluation mempunyai dua tahap, yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation. Tahap preliminary. Pada tahap ini, peneliti akan menentukan tempat dan subjek penelitian seperti dengan cara menghubungi kepala sekolah dan guru mata pelajaran di sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti akan mengadakan persiapan-persiapan lainnya seperti mengatur jadwal penelitian dan prosedur kerjasama dengan guru kelas yang dijadikan tempat penelitian. Yang kedua, tahap formative evaluation. A. Self-evaluation mempunyai beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap analisis. Tahap ini merupakan langkah awal penelitian pengembangan. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis siswa, analisis kurikulum, dan analisis perangkat atau bahan yang akan dikembangkan. Yang kedua, tahap desain. Pada tahap ini, peneliti akan mendesain perangkat yang akan dikembangkan yang meliputi pendesainan kisi-kisi, tujuan, dan metode yang akan dikembangkan. Kemudian, hasil desain yang telah diperoleh dapat divalidasi teknik validasi yang telah ada, seperti dengan teknik triangulasi data, yakni desain tersebut divalidasi oleh pakar atau expert dan teman sejawat. Hasil pendesainan ini disebut sebagai prototipe pertama. B. Prototyping. Hasil pendesainan pada prototipe pertama yang dikembangkan atas dasar self-evaluation diberikan pada pakar, expert review, dan siswa one-to-one secara paralel. Dari hasil keduanya dijadikan bahan revisi. Hasil revisi pada prototipe pertama dinamakan dengan prototipe kedua. Prototyping mempunyai beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap expert review. Pada tahap expert review, produk yang telah didesain dicermati, dinilai, dan dievaluasi oleh pakar. Yang kedua, tahap one-to-one. Pada tahap one-to-one, peneliti menguji cobakan desain yang telah dikembangkan kepada siswa atau guru yang menjadi tester. Yang ketiga, tahap small group. Hasil revisi dari expert dan kesulitan yang dialami pada saat uji coba prototipe yang pertama dijadikan dasar untuk merevisi prototipe tersebut dan dinamakan prototipe kedua. Kemudian hasilnya diuji cobakan pada small group. C. Pilot test. Sasaran-sasaran serta hasil uji coba pada prototipe kedua dijadikan dasar untuk merevisi desain prototipe kedua. Hasil revisi diuji cobakan ke subjek penelitian, dalam hal ini sebagai uji coba lapangan atau pilot test. Produk yang telah diuji cobakan pada uji coba lapangan haruslah produk yang telah memenuhi kriteria kualitas. Ecker tahun 1999 mengemukakan bahwa 3 kriteria kualitas adalah validitas, kepraktisan, dan efektivitas atau memiliki efek potensial. Selanjutnya, alasan melakukan penelitian pengembangan ada 3, yaitu yang pertama, penelitian pengembangan memiliki motif dasar, yaitu kebanyakan penelitian bersifat tradisional seperti eksperimen, survei, analisis korelasi yang hanya berfokus pada analisis deskriptif yang tidak memberikan hasil yang bermanfaat untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan di dalam dunia pendidikan, sehingga memerlukan adanya pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan siklis. Yang ketiga, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu dikarenakan relevansi ketiadaan bukti. Perbedaan penelitian konvensional dengan penelitian pengembangan. Penelitian konvensional, perbedaan pada penelitian konvensional terdapat 3 hal, yaitu sebagai berikut.
A. Tujuan dari penelitian konvensional lebih menekankan pada upaya menemukan pengetahuan baru, sekaligus bertujuan sebagai problem solving. Jenis penelitian konvensional sering digunakan untuk mengkaji teori saja. B. Dari segi prosedur, penelitian konvensional bersifat linear. C. Dikaji dari hasil penelitian konvensional, maka hasil penelitian ini jika langsung diterapkan atau dioperasikan di bidang pendidikan belum tentu siap digunakan, dengan kata kurang efektif dan kurang aplikatif. Penelitian dan pengembangan. Sementara penelitian dan pengembangan memiliki di 3 bidang sebagai berikut. A. Riset ini lebih cocok digunakan dan diterapkan untuk mengembangkan produk pendidikan. Setidaknya saat diterapkan lebih efektif dan adaptable. B. Sementara riset ini dilihat dari prosedur penelitian lebih bersifat siklis. C. Terakhir, kebalikan dari penelitian konvensional, riset ini sangat cocok digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan dan bisa langsung dapat dioperasikan. Cara membuat penelitian pengembangan ada 8, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba awal, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan, yang ketujuh revisi produk, dan yang kedelapan diseminasi dan implementasi. Yang terakhir, contoh penelitian pengembangan. Tema terkait dengan riset pengembangan, misalnya saja kajian terkait dengan pengembangan media buku gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD 01 Sukamaju, di mana perihal ini untuk objek penelitiannya merupakan media buku bergambar, sedangkan subjek penelitiannya ialah siswa kelas 6 SD 01 Sukamaju. Tujuan penelitian ini dilakukan biasanya memberikan sumbangsi dalam metode pembelajaran yang lebih kreatif dalam meningkatkan keberhasilan yang ada. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.